Halo, jumpa lagi dengan saya Titan di dalam topik Documentation of Analysis. Pada topik kali ini, kita akan membahas komponen Documentation of Analysis dari sistem documentation template yang sudah dibahas pada topik sebelumnya. Documentation of Analysis mencantumkan dokumentasi terhadap hasil atau output dari tahapan analysis. Seperti yang kita ketahui, tahapan analysis di dalam SDLC bertujuan untuk memperoleh sistem atau user requirement. Oleh karena itu, salah satu yang didokumentasikan di dalam Documentation of Analysis adalah terkait daftar kebutuhan sistem. Baik kebutuhan dari aspek functional maupun non-functional. Functional requirement sendiri merupakan kebutuhan yang mengacu kepada kemampuan dari sistem untuk melakukan suatu tugas. Atau dengan kata lain, functional requirements merupakan fitur-fitur utama yang sekiranya akan dikembangkan dari sistem yang akan dibangun. Lalu, untuk non-functional requirement merupakan kebutuhan sistem yang mengacu kepada karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh sistem dari sisi database, hardware, software, usability, performance, security, dan sebagainya. Untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional serta non-fungsional tersebut, Anda juga dapat mencantumkan beberapa pemodelan diagram seperti use case diagram, yang dapat digunakan untuk menginformasikan fitur-fitur utama dari sistem, lalu use case description yang dapat digunakan untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan aktivitas-aktivitas di dalam menjalankan fitur-fitur sistem, lalu activity diagram yang dapat digunakan untuk menginformasikan rangkaian aktivitas baik di dalam proses bisnis ataupun di dalam menjalankan fitur sistem. Lalu, class diagram yang dapat digunakan untuk menginformasikan keterlibatan objek-objek yang perlu dikelola oleh sistem, dan interaction diagram seperti sequence atau communication diagram yang dapat digunakan untuk menginformasikan keterkaitan antar objek yang satu dengan yang lainnya pada saat sistem dijalankan. Nah, terkait dengan kebutuhan untuk memasukkan pemodelan diagram, sebenarnya dikembalikan lagi kepada kebutuhan dari proyek SITI yang Anda jalankan. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa semakin lengkap documentation of analysis yang Anda buat, maka idealnya akan semakin tinggi juga nilai kegunaan dari sistem documentation Anda. Demikian untuk penjelasan singkat dari modul ini. Jangan lupa untuk dibaca kembali materi pembelajarannya, serta kerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Selamat belajar dan sukses selalu untuk Anda.